Baik, ini video simulasi kami. Ini sedikit berbeda dengan apa yang kami presentasikan, karena sebagaimana kata Pak Agus, di sini kami akan menampilkan bagaimana kami bisa mendapatkan hasil hydropower generation, sehingga dapat membuktikan apakah studi kami berhasil menentukan kemampuan dari PLTMH yang ada. Itu saya, Zulfikar Fatin Ataki Fikar. Saya Muhammad Farul Rozi. Saya Gibran Nuragegana. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan jalannya kegiatan. Lanjut. Oke, baik. Oke, pertama-tama kita harus menginstal WIP. Kita search WIP. Oke, lalu kita masuk ke homepage-nya, lalu kita getting started, lalu kita download. Nah, kita download dari sini. Setelah download, kita bisa mengajukan lisensi. Nah, untuk lisensinya yang paling mudah adalah dengan menggunakan akun kampus ini contohnya, dan atau bersama kita bisa mengajukan lisensi bersamaan dengan instalasi, atau setelah instalasi kita juga bisa mengajukan lisensi untuk WIP dengan menggunakan akun universitas. Nah, lalu kita download. Oke, katakan kita sudah mendownloadnya, lalu kita membuka WIP. Ya, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Baik, terima kasih banyak kepada Gibran. Izinkan saya untuk melanjutkan. Jadi selanjutnya kita akan melakukan batasan ruang, yang dimana kita akan membatasinya ke bentuk geografi Kabupaten Kulon Progo di daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita bisa langsung zoom saja ke salah satu daerah. Sini kita bisa pakai tahan shift, lalu tahan shift dan klik kiri untuk menggerakkan pen, lalu scroll. Oke, kita sudah berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan kita akan langsung melakukan ekspor shape file. Kita bisa klik kanan add vector layer, dan di sini kita bisa langsung mengekspor file shape file dari QGIS ataupun dari ArcGIS. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa mengganti warnanya. Misal di sini saya akan menggantinya seperti ini, lalu saya ganti warna kuning misalkan. Lalu saya klik OK. Oke, kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita akan lakukan ekspor shape file sungai, yang dimana di sini kita menggunakan Kali Tinalas sebagai subjek penelitian. Lalu bisa kita klik OK. Lalu secara otomatis akan muncul petanya di sini. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kita akan melakukan ekspor point, yang dimana poin-poinnya di sini adalah PLTMH Kulon Progo, yang dimana sini kami menggunakan dua PLTMH, yaitu Kedungrong dan juga Blumbang. Klik OK.
kita bisa klik kanan di bagian sini, lalu edit. Saja kita besarkan agar bisa terlihat dari atas. Nah, sudah terlihat di sini. Lalu selanjutnya adalah kita akan menggambar arsiran di atas peta yang sudah kita upload di sini, sudah kita ekspor. Jadi bisa kita klik river di sini, lalu arahkan ke dalam vektornya, lalu kita gambar secara manual. Tidak usah terlalu detail karena di web tidak terlalu memperhitungkan soal jarak, soal sudut, soal ketinggian. Jadi di sini hanya menggambarkan secara skematik saja sebenarnya. Kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Ini adalah kurang lebih gambaran kasar dari Kali Tinala. Kita bisa beri nama Kali Tinala. Lalu yang berikutnya kita lakukan adalah menggambar daerah irigasi Kali Bawang. Jadi kita bisa menggunakan sekali lagi river. Kita klik di sini, lalu arahkan ke sini, sampai di bawang. Yes. Oke, mungkin kita agak sesuaikan sedikit dengan kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Lalu berikutnya adalah kita akan menambahkan run of river hydro, yang dimana di sini akan mewakili PLTMH Kedungrong dan juga Belumbang. PLTMH Kedungrong. Satu lagi adalah PLTMH Belumbang. Agak buat rapi sedikit. Oke, setelah kita membuat skematiknya, selanjutnya kita akan melakukan input data. Oke, jadi sudah ada beberapa yang bisa kita input di sini. Pertama, untuk Kali Tinala sendiri, kita akan kebetulan untuk data-data ini sudah kita siapkan. Ini adalah data-data yang akan kita input ke dalam software lead. Oke. Untuk head flow-nya sendiri, kita akan memasukkan angka sebesar 4,47. Lalu selanjutnya adalah kita akan melakukan input data terkait dengan PLTMH. Jadi sini kita sudah menyiapkan beberapa datanya. Lalu berikutnya adalah kita untuk max turbine flow, kita masukkan angka 0,07. Lalu untuk plan factors-nya 100. Generating efisiensinya 67. Fixed head-nya 5,92. Lalu yang terakhir adalah hydropower priority, kita beri nomor 2. Lalu untuk Belumbang juga sama, kita masukkan max turbine flow-nya sebesar 4,75. Lalu plan factors-nya 100. Lalu generating efisiensinya 67. Fixed head-nya 1,92. Lalu terakhir adalah hydropower priority-nya adalah 2.
Jangan lupa kita masukkan untuk kali bawang 4,47. Oke. Untuk input data kurang lebih seperti ini yang akan kita gunakan dalam proyek ini. Untuk selanjutnya kepada saudara Fikar dipersilakan. Terima kasih pada Gibran dan juga Faru atas masukannya. Jadi ini adalah data result untuk hydrogen generation untuk kali kita yang dipakai untuk 2 PLTMH. Jadi di sini didapatkan dengan rata bulanan itu total rata tahun jadi 494,31. Kita masukkan 4,31 atau sekitar 0,94% untuk capacity factornya. Kemudian untuk hasil PLTMH Kedungrong itu kita tahu kapasitas 30 kW dan hasil generation tahunannya itu dapat di 262,55 MWh sama dengan 99%, sehingga totalnya itu total tahunan bisa lihat 756,86. Maaf, ini ada kesalahan. Enam atau kita hitung 756,86 dibagi 788,4 0,95%, 96 bahkan ya. Dan 5,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa model WIP saat ini menunjukkan bahwa debit sungai atau CMS yang kita masukkan tadi hampir selalu cukup untuk menjalankan kedua PLTMH maksud saya, baik Kedungrong dan Plumbang, yang kita tahu bahasanya Kedungrong itu memiliki kapasitas 30 kW dan Plumbang itu kapasitas terpasang 60 kW. Itu mereka berdua dapat mendekati kapasitas maksimumnya, dibuktikan dengan nilai capacity factor senilai 95,9%. Maka dari hasil ini kami berasumsi dengan capacity factor 95,9%, artinya pembangunan bisa memenuhi kapasitas terpasang atau 90 kW. Hasil simulasi WIP menunjukkan produksi energi tahunan sebesar 756 ke tahun atau sekitar 95,9% dari produksi maksimum teoritis sebesar 788,4
megawatt per tahun, yang hasilnya kita dapatkan dari perkalian dari kapasitas terpasang dikali jumlah jam dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa kedua PLTMH beroperasi mendekati kapasitas penuh selama periode simulasi. Saya ulangi kesimpulannya, bahwasanya PLTMH Plumbang dan Kedungorong memiliki kapasitas terpasang masing-masing 60 kW dan 30 kW dengan total kapasitas terpasang 90 kW. Hasil simulasi WIP menunjukkan bahwasanya produksi energi tahunan yang dihasilkan dari aliran kali Bawang menuju yang tersambung ke Kali Tinala itu mampu menghasilkan energi tahunan yang diproyeksikan sekitar 756,86 MWh per tahun menurut simulasi WIP, atau sekitar 95,9% apabila kita melihat capacity factor dari produksi maksimum teoritis sebesar 788,4 MWh per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kedua PLTMH beroperasi mendekati kapasitas penuh selama periode simulasi. Itu dari kelompok kami. Jadi untuk kapasitas head powernya 90 kW dan untuk energi listrik yang dihasilkan adalah sekitar 788,4 MWh per tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar sekali, sebentar. Kita kecilkan sedikit agar bisa terlihat.